ada 3 cara kita menuliskan algoritma, teman-teman. Nah, ini sebelum ke sana, jadi ada strukturnya untuk penulisannya, teman-teman. Jadi ada aturannya. Yang pertama, kita harus ada judul algoritmanya. Judul ini definisinya memberi judul algoritma yang kita buat, kemudian ada komentar. Komentar itu berisi informasi atau keterangan dari judul algoritmanya, teman-teman. Nah, deskripsi itu berisikan informasi yang dibutuhkan ya untuk di algoritma kita. Terus algoritma itu prosesnya. Oke. Contohnya kayak gini, ada program Hello World. Nih Hello World ini paling standar ketika kita ingin mengetes atau belajar dasar-dasar dari pemrograman, teman-teman. Program Hello World gitu. Nah, di ini komentar. Jadi komentar itu bervariasi nanti di bahasa pemrograman. Bisa saja komentar menggunakan kurung kurawal seperti ini, dan bisa saja di pemrograman nanti bisa menggunakan ya seperti di HTML ya, teman-teman. HTML, CSS itu ada cara penulisannya masing-masing. Deskripsi itu kita menyiapkan apa saja yang dibutuhkan sih di dalam nanti algoritmanya gitu. Ini kalimat string ini teman-teman pahami dulu bahwa ada kata string. Nanti kita akan belajar tentang tipe data lebih jauh. Ini string ini salah satu dari tipe data ya. Nah, ini baru algoritmanya. Jadi algoritma itu misalnya kita ingin ngeprint Hello World ya. Karena program Hello World kita ingin ngeprint Hello World. Jadi kalimat kita isi ini adalah sebuah variabel ya, teman-teman. Jadi si kalimat ini sama dengan Hello World. Nah, kita baca si kalimat dan kita akhirnya ngeprint si kalimat itu. Artinya kita membaca di dalam si kalimat itu ada nilai apa sih. Di sini itu nilainya adalah Hello World gitu ya. Nah, dan akhirnya kita mencetak si kalimat tersebut gitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang 3 bentuk algoritma ya, seperti yang tadi udah disindir ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan natural language algorithm atau algoritma bahasa natural. Dan yang kedua ada flowchart algorithm atau diagram alur. Dan yang ketiga ada pseudocode algorithm atau bahasa pendekatan komputer. Yang ini yang biasanya akan menjadi yang lebih mirip banget dengan bahasa pemrograman, teman-teman. Oke, kita akan mulai satu persatu ya. Kita mulai natural language algorithm, algoritma bahasa natural. Jadi ini intinya dia bahasa yang mendekati bahasa manusia. Jadi penulisannya lebih ramah kepada manusia ya. Nah, ini mudah dimengerti oleh orang awam. Kemudian ini contohnya, teman-teman. Ini contohnya adalah algoritma menampilkan angka 1 sampai 10. Ini komentarnya. Nah, jadi misalnya kita masih bisa dilihat ya. Jadi si deskripsi ini tetapkan variabel X sebagai tipe data integer. Jadi kita membuat variabel X. Kita membuat tempat, jadi variabel itu tempat ya, teman-teman, tempat kosong, namanya X gitu. Tipe datanya integer, teman-teman gak usah ini dulu, pahami dulu aja. Jadi yang akan saya highlight di sini adalah natural language algorithmnya. Jadi bahasa naturalnya itu yang mana sih? Nah, kayak ini, tetapkan variabel. Atau saya pengen pakai ini ya, pakai laser ya. Jadi tetapkan variabel. Nah, ini yang bahasa yang bisa dimengerti oleh manusia. Oh, tetapkan gitu. Kemudian ada sebagai tipe data. Ini sebagai ini dia jadi si X ini tipe datanya integer gitu. Jadi orang awam itu akan tahu, orang yang tidak tahu algoritma itu pasti akan paham terhadap kata-kata ini gitu ya. Nah, terus di algoritmanya misalnya beri nilai X sama dengan 1. Nah, beri nilai ini artinya ya ini bahasa manusia ya, teman-teman. Kita kasih nilai X sama dengan 1 ya, ibaratnya si variabel kosong ini kita ngasih nilai gitu. Kita kasih angka 1 gitu. Nah, ini kayak ini selama X lebih kecil sama dengan 10. Nah, jadi selama X lebih kecil ini adalah bahasa algoritma natural language gitu ya, teman-teman. Jadi bahasa yang mendekati manusia. Kemudian cetak nilai X, kemudian selesai gitu. Ini alurnya sendiri, teman-teman. Jadi penyelesaiannya ketika X-nya kan 1 ya, teman-teman. Jadi selama X lebih kecil sama dengan 10, karena X-nya kan 1, X-nya lebih kecil dari 10, berarti X-nya 1 lebih kecil sama dengan 10, maka X dengan nilai X tambah 1, cetak X. Nah, cetak X, kita cetak dulu 1 ke sini. Nah, jadi setelah dicetak 1 lebih kecil 10, benar, maka akan X-nya ditambah 1. Jadi 1 tambah 1 jadi 2. Jadi si X ini 2. Si 2 ini nanti dicetak lagi
menjadi 2 terus sampai 10 teman-teman gitu. Jadi algoritma menampilkan angka 1 sampai 10. Itu bahasa natural language. Nah, ini yang kedua adalah flowchart teman-teman. Flowchart itu algoritma yang menggunakan bentuk gambar dan simbol yang dapat dibaca secara logis teman-teman. Nah, jadi untuk menyajikan algoritma kita harus paham dulu nih bentuk gambar atau simbolnya kayak gimana. Ini ada contohnya. Nah, ini contoh dari flowchart teman-teman. Ada terminator, ada garis alir, ada preparation. Teman-teman bisa pause dulu, bisa lihat dulu. Atau kalau misalnya teman-teman bisa googling aja simbol flowchart di Google, nanti akan banyak hasilnya. Dan ini contoh implementasinya teman-teman. Ini algoritma menampilkan angka 1 sampai 10 kayak yang sama yang kayak tadi ya, yang algoritma natural language. Jadi dia langsung to the point. Ini ada starternya, terminator, itu mulai dan diakhiri dengan terminator lagi, selesai gitu ya. Mulai integer x sama dengan 1. Di sini preparation adalah proses inisialisasi atau pemberian harga awal atau nilai awal teman-teman. Jadi integer x-nya sama dengan 1. Nah, di sini selama x-nya lebih kecil dari 10, x sama dengan x tambah 1. Cetak x, x-nya 1. Di sini x tambah kayak tadi sih alurnya, x lebih kecil sama dengan 10, x sama dengan x tambah 1 gitu. Terus sampai akhirnya tidak melakukan pengulangan. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang terakhir ada psekod teman-teman. Pendekatan instruksi bahasa pemrograman. Jadi sintaksnya ini mirip bahasa pemrograman. Jadi kayak Pascal, ada C, C++, ada Python, mirip pokoknya ya. Jadi dia to the point sebenarnya. Tapi ada aturannya teman-teman. Aturannya ada di sini, penulisan judul. Jadi untuk penulisannya, ini kalau misalnya nanti akan ada perbandingannya teman-teman. Jadi kita tidak boleh menggunakan spasi di bahasa penulisan psekod ya teman-teman. Jadi kita harus menggunakan underscore atau strip ya. Seperti itu. Nah, di deskripsinya langsung kita tetapkan integer di variabel x, kemudian x sama dengan 1. Nah, for ini adalah salah satu fungsi dalam bahasa pemrograman. Salah satu fungsi untuk melakukan pengulangan untuk menampilkan angka 1 sampai 10 teman-teman. Gitu. Kita akan belajar tentang fungsi dan prosedur lebih dalam nanti ya selanjutnya. Nah, ini print ini mencetak ya teman-teman, cetak x-nya gitu. Outputnya sama aja. Nah, kita bisa lihat perbandingannya di sini teman-teman. Algoritmanya kita tetap ya sama. Nah, ini algoritma yang tadi yang natural language. Kemudian di sini ada yang flowchart ya. Nah, ini yang psekod. Jadi bisa kita lihat bahwa perbedaan antara natural language dan ini, tentu ini udah jelas beda ya teman-teman yang flowchart. Ini perbedaan antara si natural language dengan psekod itu bedanya jauh banget ya. Dari si deskripsinya aja dia kalau ini banyak basa-basinya teman-teman. Bukan basa-basi karena dia agar orang awam paham gitu ya. Jadi tetapkan variabel x sebagai tipe data integer. Kalau di psekod dia langsung integer x gitu. Jadi ini bukan untuk orang awam sebenarnya. Jadi dia si programmer dia udah tahu bahwa oh, integer ini tipe data, x ini variabelnya gitu. Beri nilai x sama dengan 1. Dia langsung di sini x sama dengan 1. Oh, berarti si x udah ada nilainya 1 gitu. Nah, ini kan ada penjabaran ya teman-teman. Selama x lebih kecil sama dengan 10, maka tambahkan x bla 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 gitu. Kalau di sini ada fungsi untuk menyingkat semuanya. Jadi tinggal for x lebih kecil sama dengan 10, x plus plus. Jadi x plus plus ini disebutnya increment teman-teman. Nanti kita akan berbicara di pengulangan ya atau di di operator ya. Mengenai increment dan decrement nanti ada temennya. Cetak x, ini cetak nilai x, kita langsung print x gitu. Selesai ya. Gitu ya. Apa yang kita pelajari selanjutnya, kita akan belajar tentang tipe data.